dieksekusi kan? Aku kepengen tak ini sumpah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Biar lebih semangat, kalau ditanya kabar kalian jawabnya gitu ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, tetap semangat gitu ya. Oke. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Tetap semangat. Anika, kita ulangi lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gimana nih? Iya, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tetap semangat. Oke, Ya. oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tetap semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba di sini siapa ketua kelasnya? Atur. Mbak Atus dipimpin berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Coba hari ini siapa yang tidak masuk? Coba dicek teman-temannya siapa yang tidak masuk. Gak tahu. Kenapa? Izin atau sakit? Sakit. Yaudah ibu absen dulu ya. Mbak Aca, Hadir. Mbak Ali, Hadir. Mbak Ayu, Hadir, Bu. Mbak Melin. Hadir, Bu. Oke, jadi yang Mbak Ayu cuma oh iya Mbak Atus di absen Bu. Mbak Atus. Hadir, Bu. Oke, jadi yang nggak hadir Mbak Beca saja ya. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada sedikit motivasi buat kalian. Jadi Ibu ingin kalian ingat bahwa belajar itu merupakan proses yang menyenangkan. Kalian jangan takut membuat kesalahan ketika belajar. Kalian juga jangan khawatir mengalami kesulitan. Kita itu harus terus berusaha karena setiap usaha itu akan membuahkan hasil. Jadi semangat belajar ya hari ini ya. Iya, Bu. Oke. Materi kita hari ini adalah etika profesi di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menguraikan pengertian dari etika profesi, siswa mampu menjelaskan kode etik profesi secara umum, siswa mampu menganalisis prinsip etika, siswa mampu memahami penerapan etika profesi di bidang akuntansi, dan siswa mampu menganalisis ruang lingkup etika profesi. Ya, langsung saja ya kita memasuki materi. Coba nih, siapa di sini yang tahu apa itu etika profesi? Belum. Jadi jelasin ya. Etika profesi adalah sesuatu yang menjadi pedoman seorang pekerja agar terwujud profesionalisme yang dalamnya terdapat aturan tentang cara bertindak, berbicara, serta mengambil keputusan agar sesuai dengan aturan profesionalisme etika profesi yang berlaku. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa seorang pekerja itu bekerja dengan cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Contohnya itu seperti ada seorang akuntan yang disuruh manajer perusahaan itu untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, si akuntan ini harus menolak perintah tersebut karena hal itu akan
Nah, maksudnya dalam kode etik bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja itu dalam menjalankan tugasnya memberikan layanan yang berkualitas dan profesional sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kode etik ini berfungsi untuk mencegah tindakan yang tidak etis atau tidak profesional seperti penipuan, manipulasi, atau penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya kode etik ini diharapkan para pekerja itu dapat menjaga integritas, kepercayaan klien, dan bersikap adil terhadap klien agar hal-hal yang tidak terduga itu atau hal-hal yang buruk itu tidak terjadi kepada klien atau nasabah. Nah, kode etik dalam akuntan Indonesia itu memuat prinsip etika, yaitu ada tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, profesionalisme, standar teknis, kerahasiaan, dan objektivitas. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang akuntan harus bersikap profesional terhadap klien serta bekerja sama yang baik dengan sesama anggota dengan tujuan memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas profesi. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Dalam profesi akuntan publik ini meliputi pegawai, pemerintah, klien, pemberi kredit. Seorang akuntan harus menunjukkan sikap profesionalisme dengan cara meningkatkan pelayanan serta menjaga kepercayaan publik. Nah, coba di sini siapa yang mau membantu Ibu memberi contoh dari prinsip tersebut? Nanti dapat poin. Saya Bu, dia nggak terus saya mau berikan contoh yang tanggung jawab profesi. Ya, contohnya itu seorang akuntan publik melakukan audit terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun hal tersebut itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi klien. Iya, betul. Jadi apapun masalahnya itu harus tetap mengutamakan ini ya, tanggung jawab profesi. Jadi meskipun ya betul yang dikatakan Mbak Rizati ya. Jadi apapun yang terjadi itu seorang akuntan itu harus tetap ini mengedepankan prinsip tanggung jawab ya. Selanjutnya yaitu integritas. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan bertanggung jawab untuk menunjukkan integritas karena kepercayaan publik terhadap pelayanan anggota tidak bisa dikalahkan dengan kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu objektivitas. Prinsip objektivitas mengatur setiap akuntan itu jujur, adil, tidak berpihak, serta tidak terpengaruh dengan pihak lain. Prinsip ini mewujudkan kualitas nilai atas jasa anggotanya. Selanjutnya yaitu standar teknis. Seorang akuntan wajib melaksanakan setiap tugasan dari klien dengan mengikuti standar teknis dan profesional yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia agar sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dari tiga prinsip ini, siapa yang bisa berikan contoh? Saya Bu, Dia boleh balik. bagian objektivitas. Ya. Nah, contohnya seorang akuntansi tidak menerima tawaran hadiah atau imbalan dari klien yang dapat mempengaruhi keputusan atau temuan dalam laporan auditnya. Iya betul. Jadi harus ya benar jujur dan adil ya tentunya. Selanjutnya yaitu profesionalisme. Setiap anggota harus menjaga reputasi profesional dengan konsisten dan menghindari tindakan apapun yang dapat merusak reputasi mereka. Ketika melakukan pemasaran dan mempromosikan diri serta pekerjaan, akuntan profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi dan harus bersikap jujur guna untuk mengajukan keahlian profesional mereka dan menjunjung tinggi kepercayaan komunitas. Yang terakhir ada kerahasiaan. Dalam prinsip norma yang berlaku, seorang akuntan itu dilarang ya melakukan
menyimpan rahasia untuk keuangan pribadi. Karena kalau seorang akuntan melanggar hal tersebut, nanti dia melanggar kode etik seorang profesi akuntan. Coba siapa yang mau membantu memberikan contoh? Saya aja Bu. Ya boleh Mbak Ayu. Saya akan memberikan contoh tentang profesionalisme. Jadi contohnya itu seorang akuntan harus konsisten dalam memberikan pelayanan kepada klien, kemudian harus patuh terhadap tenggat waktu, kemudian harus berbicara atau berkomunikasi dengan jelas dan sopan kepada klien. Iya betul, karena dengan itu dia akan bersikap profesional sebagai seorang akuntan. Selanjutnya adalah penerapan etika profesi dalam bidang akuntansi. Seorang akuntan memiliki beberapa etika yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Ini ada 4 ya. Yang pertama adalah menegakkan hukum yang berlaku. Yang kedua memberi kevalitan laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga mengurangi adanya kecurangan. Yang keempat menunjukkan moral yang baik dan profesionalisme. Nah, berikut itu ada penerapan etika profesi di bidang akuntansi, yaitu bersikap transparansi ya, yang kemudian berperilaku konsisten, lalu bertanggung jawab pada setiap pekerjaannya, kemudian mengutamakan integritas pelayanan terutama untuk publik, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, lalu menjaga kerahasiaan data pribadi perusahaan dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian agar terwujud pelayanan yang berkualitas dan berkompeten. Selanjutnya yaitu ruang lingkup etika secara umum. Ada 3 ya. Yang pertama adalah pemerintah. Etika pemerintah itu mengacu pada etika terapan yang beroperasi dalam pengaturan tata kelola pemerintahan. Etika terapan yang beroperasi di pemerintahan ini itu terkait dengan isu-isu seperti transparansi, korupsi, politik, etika peraturan, etika legislatif, etika hukum, dan pemerintahan terbuka. Selanjutnya yaitu sosial. Etika profesi dalam bidang sosial dibuat untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bersosial. Nilai etika ini tuh terkait dengan aktivitas pekerjaan sosial ya, dan yang berhubungan langsung dan dilakukan secara profesional. Yang terakhir yaitu internasional. Nah, pada tahun 2008 itu untuk pertama kalinya diperkenalkan melalui Handbook of International Standard on Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncement, yaitu Code of Ethics for Professional Accountants. Kode etik yang diterbitkan oleh International Accounting Education Standard Board